Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di channel Admin System. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menunjukkan dan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk kita membuat mail server sendiri dengan menggunakan Zimbra Mail Server. Nah, sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah komen serta like video-video pada channel ini. Kepada teman-teman yang belum, saya mohon untuk dapat subscribe, like, dan juga komen karena subscribe itu gratis. Nah, selanjutnya saya akan coba menunjukkan ya kepada teman-teman sebenarnya Zimbra itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi Zimbra itu salah satu software ya, software server untuk layanan email. Nah, ketika teman-teman ingin membuat server email, contohnya seperti Gmail ya, seperti Gmail, Yahoo Mail, dan lain-lain. Nah, Zimbra ini salah satu software untuk email tersebut. Nah, untuk saat ini versi terbaru adalah Zimbra Daffodil version 10. Nah, pada versi 10 ini Zimbra dapat diinstal ya yang terbaru ini di kita lihat ya di Ubuntu 20 ya. Ini kenapa saya menggunakan Ubuntu 20? Karena pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menginstal Ubuntu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menunjukkan caranya menginstal Zimbra menggunakan Ubuntu 20 karena memang support terakhir yang terbaru ini hanya sampai versi 20 ya. Nanti kita tunggu ketika Zimbra ada dukungan versi pada Ubuntu yang terbaru, nanti kita akan coba upgrade gitu. Nah, saat ini karena dia hanya support di Ubuntu 20 ya, maka kita akan install di Ubuntu 20. Nah, sebelum itu kita harus lihat dulu requirement dari Zimbra Daffodil versi 10. Nah, dari versi servernya kita akan coba install di production environment ya dengan network edition. Nah, network edition ini bisa menggunakan Ubuntu 20.4 LTS server edition. Kemudian untuk production environment-nya membutuhkan CPU Mark di atas 15.000 ya. Bisa pakai quad AMD Opteron. Dan juga untuk RAM-nya, karena kita akan menginstalnya single server, ya instalasi single server, jadi Zimbra 10 membutuhkan minimum 8 GB, ya 8 GB RAM. Kemudian juga minimum disknya adalah 100 GB free disk space for software and logs, gitu. Jadi secara utuh minimal disk space-nya adalah 100 GB. Nah, kemudian set firewall configuration di Ubuntu-nya no firewall ya. Nanti kita akan coba ulas selanjutnya. Kemudian di network edition support platform ini nggak kita pakai. Nah, ini untuk operating systemnya Ubuntu 20.04. File sistemnya support untuk XFS, XT3 atau XT4. Dan juga support untuk features NFS ya. Oke, ini udah cukup bagus. Untuk latest stable release-nya, untuk administrator komputernya bisa pakai Firefox, Safari, Google Chrome, atau Microsoft Edge. Nah, kalau macOS dia bisa Firefox, Safari, sama Google Chrome. Kalau bagi admin pengguna Linux bisa pakai Firefox atau Google Chrome. Oke, ini saya rasa cukup ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba akses dulu server yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, server yang sebelumnya kita buat harus bisa diakses dulu ya. Pertama kita akses SSH aja. Oke, ini udah bisa ya. Kemudian saya mau masuk ke rootnya.
Oh, sorry. Ya, ini kita udah masuk rootnya. Nah, langkah apa yang pertama kita lakukan ketika kita melakukan instalasi adalah eh, kita update dan upgrade dulu ya. Oke. Oke, kita update dulu. Oke, ini sudah diupdate. Kemudian kita upgrade. Ya, yes. Oke, kita masih tunggu ya. Ini karena memang cukup banyak. Sambil menunggu, kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan boleh di subscribe dulu. Oke, ini masih 26%, kita tunggu ya sampai dia 100%. Apabila teman-teman ada kesulitan atau kebingungan setelah menonton video ini, bisa nanti teman-teman komen, kita diskusi di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab dan akan saya coba jelaskan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang teman-teman temui. Nah, ini masih upgrade Linux firmware-nya ya. Kita tunggu dulu. Oke, ini memang butuh waktu ya, beberapa saat. Kita coba.
Dan di video ini tidak saya potong, tidak saya edit. Jadi teman-teman akan melihat langkah-langkahnya secara full, jadi bisa diikuti ya, diikuti lengkap supaya tidak ada error atau permasalahan yang berbeda ya nanti yang dihadapi oleh teman-teman. Oke, masih kita tunggu ya, ini kayaknya sedikit lagi nih. Ya. Ini oke, ini sudah selesai ya upgrade-nya. Kita clear dulu biar enak lihatnya ya. Oke, setelah di upgrade, langkah selanjutnya kita tambahkan dulu hostname-nya. Kita cek dulu ya. Kita cek hostname.
Oke. Host. Ya, masih belum ya. Sekarang kita coba tambahkan ctl set hostname. Nah, ini hostname-nya teman-teman. Saya mau pakai hostname-nya system.my.id. Ini ya, zimbra.adminsystem.my.id. Oke, kita cek udah masuk belum. Ya, ini belum ya. Sudo min i. Oke, kita masukin dulu. Host. Oke, di sini kita tambahin ya. Ini kita ganti jadi Zimbra. Zimbra.adminsystem.my.id. IP-nya ya. 119. Oh, ini bisa ini. Kalau di Ubuntu teman-teman bisa pakai Ctrl K ya, Ctrl U, tinggal ganti IP-nya. 192.168.1.9. Oke. Nah, kalau sudah, kita install DNS mask-nya. Sistem resolve-nya kita disable dulu, terus kita stop. Kita cek di resolve.conf-nya. Oke, dia ada di etc ya. Kita hapus dulu. Oke, kalau sudah, kita bikin file baru, tc resolve.conf. Ya, kita masukkan name server 8. Ini name server Google ya. Oke, save. Kalau sudah, kita install DNS mask-nya. Ya, kalau sudah kita edit ya, tapi sebelumnya kita backup dulu config-nya. Kalau sudah, kita edit. DNS mask-nya server. Kita taruh paling bawah aja ya. Oke, server. Domain system.my.id.
hostnya. System.my.id, koma, Zimbra system.my.id. Oke, bikin sekali lagi ya. Ini Zimbra.system.my.id, Kristen address 127 localhost. Oke, kalau sudah kita save, kita clear dulu. Nah, selanjutnya kita cek ya. Oke, ya, udah dapat ya. Ini IP hostingnya yang di video saya sebelumnya menggunakan rumah web. Nah, ini IP localhostnya ya. Oke, kalau sudah, system.my.id, kita cek MX-nya ya. Ya, oke, udah cukup. Nah, sebelumnya saya sudah download dulu ya ininya, installernya. Ini yang versi 10 Daffodil. Nah, di mana sih saya downloadnya? Saya downloadnya langsung dari Zimbranya ya. Ini zimbra.com. Sebentar, saya tunjukkan. Sebentar. Nah, ini ya. Saya dari sini. Zimbra.com, download Zimbra Collaboration version 10 ya. Nah, nanti saya share di kolom komentar link downloadnya. Saya download yang 64 bit Ubuntu 20. Nah, setelah di download itu saya upload ya di server. Ini ada di home sysadmin. Saya akan pindahkan, move aja home sysadmin ZCS, ini nama installernya ZCS kecil ya, ZCS ya. Ini saya pindahkan ke flash TMP aja deh ya. Oke, kita cek apa di TMP udah ada ya. Ini udah ada ya, ZCS. Nah, oh sorry, ini belum saya pindah ya viewnya. Nah, ini dia. Ini sudah saya pindahkan ya, ZCS network ini. Ini installer yang sudah saya download. Kalau sudah, kita unzip. Kita unzip. Oke. Sebentar. Nah, ini ya.
kita pakai tar ya, tar xvzf, terus nama filenya tadi zcs. Oke, enter. Nah, ini dia langsung mengekstrak file tgz ya. Kalau sudah, kita masuk ke foldernya. Bentar, saya clear dulu. Oh sorry, teman-teman nggak kelihatan ya. Nah, ini maksudnya. Nah, ini tadi sudah saya ekstrak yang ini ya, pakai komennya tar seperti ini, tar xvzf. Nah, hasilnya yang ini, zcs networknya warna biru. Nah, ini hasil ekstraknya. Sekarang kita masuk ke folder ekstraknya ya, zcs. Nah, ini. Oke, ini isinya ada install.sh ya, kita clear dulu. Oke, kalau sudah, kita jalankan installer ya, cari titik garis miring install.sh, enter. Oke, do you agree? Yes. Defaultnya no ya, tapi ini kita yes. Use Zimbra package repository, yes, enter. Oke, kita tunggu ya. Misal Zimbra LDAP, yes, enter. Zimbra logger, yes. Oke, Zimbra MTA, yes. DNS cache, no, nggak usah ya, nggak perlu. SNMP, yes. Zimbra store, yes. Oke, nggak apa-apa. Zimbra Apache, yes. Yes. Memcache, yes. Proxy, yes. Zimbra Memcache, yes. Proxy, yes. Zimbra archiving, no aja lah ya, no. Ini chat and video features kayaknya nggak dulu deh, no. Tapi nanti kita bisa tambahkan. Oke, the system will be modified, yes. Defaultnya no ya, maksudnya supaya tidak salah ketik gitu, yes. Dia langsung download dan menginstal. Kita tunggu sampai selesai. Oke, dia masih proses downloading. Oke, masih kita tunggu ya. Dia memang tergantung kecepatan internet juga sih dari si server, karena dia mendownload semua package-package yang tadi sudah kita pilih. Oke, ini masih proses ya. Ini masih proses installing, tadi proses downloading.
Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini masih proses ya, installing nih. Ada 30 package. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah ya, sedikit lagi nih. Zimbra proxy-nya ya, tinggal sedikit lagi. Oke, nah ini ada extra package-nya, ada 8. Ini masih proses ya tadi ya. Saling repo, saling lokal, saling extra package. Ini kita tunggu ya. Ini karena nunggunya agak lama ya. Jadi saya pause aja, nggak saya potong. Jadi apa yang temen tonton itu prosesnya akan sama ya. Ini saya nggak apa-ngapain. Iya, ini yang extra package sudah ya. Running post installation configuration, and up setting. Kita cek ada yang error nggak ya. Checking sudah oke. Main menu ya. Oke, nah ini sekarang kita edit ya. Kita config yang ada bintang-bintangnya. Admin password dan license file name. Nah, admin password berarti kita pilih 6 ya. Ini kan angka 6. Ini ya, angka 6. 6. Enter. Oke, 6 pilih, terus kita pilih 4. Ini yang ada bintang-bintang ya. 4. Ya. Nah, ini ada beberapa alamat email yang dia default ya, default sudah pasti ada. Terus di sini ada beberapa IP nih yang akan dipakai, beberapa port ya, beberapa port yang akan dipakai. Nah, ini password untuk login admin Zimbranya ya. Nah, saya mau coba ini aja deh yang gampang. Zimbra admin 123. Anda seru. Enter. Oke. Ini untuk login nanti di admin Zimbra. Nah, kalau teman-teman jangan pernah pakai password yang mudah seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kalau sudah nomor 25 kita license file name ya. Karena license file name ini perlu nih. Kalau tidak, fitur-fitur di Zimbra nggak bisa. Nah, caranya gimana dapetin license file name? Kita bisa request ke Zimbranya. Caranya seperti apa? Nah, ini. Tapi yang trial ya. Kita request yang trial. Request trial. Nah, ini on-prem starter free trial. Nah, kebetulan saya sudah request, dia langsung dikirim via email. Dia berlaku 60 hari ya untuk coba. Ya itu lumayan lah ya 60 hari. Kalau teman-teman tertarik, ini sangat powerful untuk di perusahaan teman-teman atau teman-teman punya kantor sendiri. Menurut saya ini powerful dan juga selalu diupdate ya security-nya. Nah, ini teman-teman tinggal isi. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Ini teman-teman tinggal isi. Jadi ketika teman-teman sudah isi, nah, nanti akan dikirim email me trial license key. Nanti teman-teman dapat license key-nya ya. Ini mudah sekali nih dapat ini. Oke, kalau sudah, ini kita balik lagi ke mana tadi? Sebentar. Balik lagi ke sini ya. Nah, kebetulan saya sudah download, sudah request ya, jadi sudah dapat. Ini sudah saya upload nih, ZCS license 1. Nah, ini ZCS license 1 ya di home sysadmin. Jadi ini saya masukin aja /home /sysadmin / nama filenya.
ZCS, jangan sampai salah besar kecilnya, CS license 1.xml, enter. Dia akan mengecek. Oke, ini udah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, kita bisa R, reviews, menu. Oke, kalau itu A untuk di apply. Jadi konfigurasi kita yang sudah kita buat, kita apply. Save configuration, data file, yes. Save config, yes, enter aja. Saya will modified, continue, yes. Oke, dia langsung save ya. Setting local config values, kita akan cek hasilnya seperti apa. Ini tadi alamatnya ini ya, zimbra.adminsystem.my.id, domainnya, domain Zimbra kita. Oke, ini masih deploying, creating Cecil Zimbra Store. Nah, ini belum pakai sertifikat ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan gimana cara generate sertifikat free, tapi per 3 bulan harus diupdate. Nah, tapi ya lumayan lah daripada harus bayar. Jadi kita cari yang murah-murah saja, free malah. Oke, ini sudah proses. Selecting LDAP. Setting replication password. Oke. Jadi sebenarnya pengguna Zimbra ini sudah sangat banyak ya, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pemerintah. Karena memang cukup mudah untuk kita install di on-premise, di config-nya juga mudah, di install-nya mudah, support-nya selalu update. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dan banyak fitur yang juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari server email. Gitu. Jadi untuk kerahasiaan file email teman-teman milik perusahaan lebih terjamin karena disimpannya di kantor milik teman-teman, atau teman-teman bisa hosting. Nah, itu bisa juga. Oke, dia masih setup ya. Kita tunggu. Checking current setting. Oke. Oke, masih kita tunggu ya prosesnya. Setting convert URL. Time zone preference. Oke, config MTA-nya. Setting service on Zimbra admin system.
Oke. Creating domain, setting default domain, set up default domain, granting group. Oke, masih kita tunggu ya. Ya, ini udah mulai create user email ya untuk handle spam, ham, dan beberapa akun lain ya. Ini akun admin juga sudah dibuat, virus quarantine tuh. Jadi memang cukup lengkap ya. Jadi kalau ada virus quarantine dia dimasukin kemana, kalau ada spam dimasukin kemana. Jadi memang cukup komplit. Sekarang initializing store SQL database. Kita tunggu aja ya. Ini saya dari tadi nggak apa-apain, saya nonton aja ini. Kita lihat dia installernya apa aja nih. Setting Zimbra SMTP hostname, configuring SNMP, setup syslog. Oke, set default backup schedule. Nah, ini dia langsung cek valid license to install ya. Ini license yang tadi. Oke, dia udah terinstall ya. Karena kalau misalkan dia tidak valid, nah nanti ada beberapa fitur yang nggak aktif, dia nggak bisa dipakai. Oke, sambil nunggu ya. Ini saya nggak apa-apa ini, tapi sambil nunggu. Oh sorry, sebentar nih, sambil nunggu. Kita cek tadi domain kita apa ya, zimbra.adminsystem.no.id. Masih belum ya. Ini masih instalasi basic dari Ubuntu pakai Nginx. Artinya masih belum berhasil nih. Karena memang masih proses ya. Oke, nah ini lagi starting server. Kita cek aja dulu, kita tunggu. Ya, masih starting ya. Karena memang di server Zimbra ini ada service-service yang harus berjalan. Jadi memang cukup banyak service-service yang berjalan. Makanya kenapa ketika kita restart service servernya, dia butuh waktu yang cukup lumayan lama ya. Ya mungkin sekitar 5 menit. Karena dia memastikan bahwa setiap service itu berjalan dengan baik. Nah, ini dia install Zimlet-nya. Oke.
Oke, dia masih proses installing common Zimlet. Kita tunggu saja ya. Oke, sambil menunggu ya, kita cek servernya udah up belum ya. Kita cek, kita refresh aja. Oke, masih belum ya. Belum. Ya, masih belum. Oke, kita tunggu aja. Oke, nah ini ada service mailbox D. Dia lagi restart. Mas kita tunggu ya. Sambil nunggu kita cek. Masih belum ya. Oke, masih belum. Biarin. Oke, configuration complete. Kita enter aja. Ya. Kita cek dia udah up belum ya. Masih belum. Ntar kita coba. Oke, masih belum. Ntar kita cek dulu ya. Oke, ini sudah ya tadi. Oke. Nah, di Zimda ini ada port management. Nah, port management yang dipakai itu port 7071 ya. Ini kita coba. Oke, ini udah bisa ya. Tapi dia masih coret nih HTTPS-nya karena sertifikatnya belum kita install. Oke, kita hide advance aja apa? Proceed aja. Kita cek. Nah, ini pakai password yang tadi kita bikin. Jadi apa ya? Zimbra admin 123 tanda seru. Masuk. Oke. Nah, ini karena kita tadi pakai lisensi percobaan ya, akan keluar dalam 55 hari. Ya nggak masalah, ini karena saya download 5 hari yang lalu, itu baru bisa bikin kontennya hari ini. Tapi nggak masalah ya. Oke, kalau sudah, nah ini perusahaan admin sistem bisa batas akun 50 nih. Expirednya di 27 September. Nah, kalau sudah, ini kita aktifkan dulu. Ini ada tombol gear. Sorry, teman-teman udah lihat belum ya? Sorry. Nah ini tadi saya logout dulu ya, logout dulu. Nah jadi
di Zimbra ini ada namanya port management ya. Port management ini portnya 7071. Jadi kita buka aja port 7071-nya. Oke, ini karena masih coret. Ini karena memang sertifikat SSL-nya belum kita generate dan belum kita install. Nah, ini admin, kata sandinya yang tadi kita bikin ya. Zimbra admin 123 tanda seru. Enter. Oke. Nah, ini tadi tidak ada lisensi valid yang install. Oh, tadi sebenarnya udah ada ya. Ini kelola lisensi aja dulu. Nah, ini udah ada tapi belum diaktifasi nih. Lisensi Anda belum diaktifkan. Nah, kita aktifkan dulu aja. Nah, ini ada tombol gear gini ya. Oke, aktifkan lisensi. Lisensi Anda berhasil diaktifkan. Oke, mantap ya. Baru aktivitas baru. Ini kita cek MTA-nya. Ini localhost masih oke. Ya, ini sudah selesai ya, teman-teman. Sangat mudah sekali. Nah, sekarang coba kita bisa login nggak ya? Kalau misalkan user dia tidak akses ke 71 ya, dia ke 443. Nah, ini tampilan klien. Kita masuk admin. Ini tadi apa ya? Zimbra admin 123 tanda seru. Nah, ini tampilan Zimbra 10 ya. New message default admin. Ya. Demikian teman-teman. Nah, setelah ini kita mau apa ya? Selanjutnya mungkin kita bisa coba kirim terima ya. Coba saya kalau ke sini sendiri, admin Zimbra, ke diri sendiri ya, tes email ke diri sendiri. Nah, subjeknya ini, isinya ini, kita coba send. Masuk nggak ya ke kita ya? Wih, masuk. Sudah berhasil nih, kita bisa kirim terima ya. Nah, kemudian gimana sih cara bikin usernya? Cara bikin usernya gampang. Tadi teman-teman masuk ke port yang ini, saya close aja deh ya. Nggak perlu nih, karena kita udah berhasil installnya. Nah, kita akses ke port Zimbra admin, ke port 771 nya, ke port admin. Nah, ini tampilan adminnya. Masukin lagi ya, Zimbra admin 123 tanda seru. Oke, lisensi percobaan jaring Zimbra ada kalau oke, gak ada masalah ya. Ya, ini gak ada masalah. Nah, cara bikinnya gimana? Ini kita ke beranda, terus kita kelola. Nah, ini akun baru satu. Nah, cara bikinnya ini ada tanda gear. Nah, kita klik aja baru. Misal user 1 ya, add Zimbra admin system, nama depan user, nama belakang 1. Nah, ini teman-teman bisa nama tampilannya user 1 ini otomatis ya, atau nanti teman-teman bisa ubah sendiri, bisa. Lalu penyetelan akun dia sebagai apa, ini class of service ya, kelas layanan. Nih sebenarnya bisa disetting di sini nanti di pengaturan. Kita bisa bikin template-nya. Oke. Bentar nih. Video saya mati ya. Sebentar. Oh. Si aktif. Saya cabut dulu. Cek. Oke. Mohon maaf ya, ini ada gangguan ini nih. Jadi sebentar ya teman-teman. Nah, ada error sedikit. Oke.
Udah muncul ya? Sorry. Belum muncul. Ini karena saya nggak ada edit ya, nggak ada editornya, jadi no edit. Sebentar. Voice. Oke, sorry nih, jadi gede banget ya. Ini apa nih? Ya, maaf ya teman-teman ya. Window capture. Iya, oke. Nah, udah ganteng lah ya. Sip. Kemudian. Oke. Kita lanjut ya. Mana kelihatan kan? Iya, udah kelihatan ya. Nah, ini bisa teman-teman config sendiri. Kalau sudah nih, berikutnya informasi kontak ya, bisa diisi, nggak wajib sih, alias anggota dari apa, grup mailing list, meneruskan seperti apa, fitur. Jadi user yang baru kita buat dia bisa dapat apa aja. Nah, ini bisa kita atur ya. Berikutnya preferensi, terus temanya, zimletnya apa saja, canggih. Nah, ini kuota ya, ini kuota akunnya mau kita bikin berapa mega ya satuannya. Kita bikin 5.000 lah ya, 5 giga lah. Oke, 5.000. Kalau sudah selesai, nah, oh iya, saya lupa, ini edit dulu. Kita belum setting password ya. Mana? Ini dia nih, kata sandi. User 1 2 3 tanda seru. User 1 2 3 tanda seru. Nah, kalau udah bikin, kalau teman-teman nggak centang, nanti user login langsung masuk. Nah, saran saya ketika teman-teman bikin user baru, itu dicentang aja ya. Jadi ketika user, oke, kita tunjukin deh. Jadi bedanya, ini saya save dulu. Oke, kalau sudah, nah ini kita logout dulu ya. Oke. Nah, ini karena dia sebagai admin ya, jadi sistem banyak yang email. Ini kita logout dulu. Tadi user 1 2 3 tanda seru. Bentar. Nah, jadinya seperti ini. Kalau teman-teman yang ini nggak dicentang ya. Nah, tapi kalau teman-teman centang, ini saya logout dulu. User 1 2 3 tanda seru. User 1 2 3 tanda seru. Centang ya, harus mengubah kata sandi, simpan. Oke, nah ketika passwordnya kita kirim dari user 1 ya, user 1 2 3 tanda seru. Nah, dia langsung masuk nih untuk mengubah passwordnya sesuai dengan yang dia mau. Contoh, misalnya tadi masukin password yang lamanya ya, 1 2 3 tanda seru. Nah, ini user 1 2 3 app ya, tampilkan. Nah, ini kata sandi baru, terus user 1 2 3 app masuk. Oke, sudah masuk ya. Kita coba kirim email ke admin. Admin. Nah, ini langsung muncul nih, ini namanya Gal ya.
tes email untuk admin. Oke, kita send. Nah, message send dia masuk di folder send ya. Kita coba cek benar nggak sih masuk admin. Zimbra admin 123 tanda seru. Wah, ini banyak banget nih email-email sistem ya. Nah, ini yang tadi user ya, tes email untuk admin di Snapcore. Nah, ini masuk terus ya gitu. Oke, kalau sudah, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, cuma yang mengganggu di saya adalah ini akan banyak sekali nih karena dia sebagai admin ya, sistem ini banyak sekali nih service dari ini sistem ya, service dari sistem ini banyak banget. Nah, ini bisa kita kategorikan nih, ini kayak gini, this das snap ya, this das snap, semuanya this das snap, terus service Zimbra, oke. This das snap, service Zimbra admin. Nah, ini teman-teman bisa setting di preference. Nah, ini setting, terus kita filter, add filter. Nah, ini dia nih, filter name, mail system. Jadi nggak campur dengan mailbox yang lain ya, inbox yang lain, jadinya nggak sulit untuk kita baca ketika ada email-email penting yang masuk ke admin. Email sistemnya juga penting, tapi bisa kita kategorisasi di setiap folder yang berbeda. Nah, kita cek ya, ini any of this condition. Nah, from-nya dari mana nih? From-nya contents ya, admin. Oh, jangan deh, subject aja. Subjeknya konten, tadi apa ya, this spasi das snap. Nah, ini aja, and do not process additional filter. Nah, ini move to folder, kita mau masukin kemana nih? Oke. Nah, ini harusnya kita bikin folder dulu ya. Sorry ini kita bikin folder dulu. Bikin folder sistem ya, sistem. Nah, ini oke, ini folder sistem kita udah bikin. This das snap sama service spasi Zimbra. Nah, ini diinget-inget nih teman-teman nih, setting dulu, kemudian filter, add filter, filter name system. Oke, ini aja. Subjeknya this spasi snap ya, das snap. Ini kita move ke folder, belum masuk ya foldersnya ya, just to advance. Sebentar, folder belum ke save ya. Oh iya, belum nih. Oh, harus enter, salah saya. Sistem server ya. Oke, enter. Nah, sistem server ini supaya nggak mengganggu ya. Filter, add filter, sistem server. Ini aja, bodinya tadi data snap. Nah, ini sistem server, to folder save. Oke, kalau sudah, save dulu ya, save. Nah, jadi kalau ada this das snap di subject ini kayak gini, konten ya, mengandung ini aja udah cukup. Oke, nah sekarang kita mau yang selain this das snap,
Nih, service Zimlet. Service aja ya, service aja lah ya. Service, kita tambah lagi filter. Jadi bisa disesuaikan ya sama teman-teman. Service server. Caranya ini subject content reservice. Oke, move to system server. Save. Oke. Dia harusnya sih udah nggak masuk lagi nih. Ya. Oke, sekarang kita udah bikin filter ya. Nah, selanjutnya saya akan coba mencontohkan teman-teman gimana caranya kita generate ini HTTPS nih supaya secure. Nah, ini sertifikatnya nggak valid nih. Kenapa nggak valid? Padahal dia sampai 2 Agustus 2028. Oke. Saya akan coba contohkan. Clear dulu. Oke, untuk kita menginstal ya, menginstal SSL sertifikat, saya akan menggunakan sertifikat Let's Encrypt yang free setiap 3 bulan, tapi perlu kita renewal ya. Nah, caranya gimana? Pertama kita install dulu ya certbotnya. Kita keluar dulu cd ya, masih di root, apt install certbot. Oke, continue, yes. Oke, kita tunggu aja sampai dia selesai. Ya, kalau sudah, kita coba certbot cert only min manual min preferred challenge. DNS min d. Kita pakai wildcard ya. Jadi semua sub dari subdomain admin system system.my.id dia bisa pakai sertifikat ini ya, jadi pakai bintang di depannya, bintang titik admin system.my.id ya. Ini kalau sudah kita enter. Nah, ini email address tadi admin at, aduh salah ya, sebentar, cancel ya, maaf saya cancel dulu, soalnya kalau nggak di cancel kadang dia suka nggak kebaca gitu. Jadi admin at zimbra.adminsystem.my.id. Oke, bentar, agree ya, ini share email address ya. Oke, nggak apa-apa, yes. Oke, kita tunggu. Ini IP-nya bakal di lock, yes, apa-apa. Nah, ini kita masukkan DNS TXT record ya. Ini admin ini underscore admin kontennya ini ya, UX ini.
Caranya gimana? Kita masuk aja ke apa namanya? Kita masuk ke rumah web ya, tempat hosting kita. Karena saya config DNS-nya juga di sini. Oke. Iya, ini admin system ya, manage login panel. Oke, kalau sudah kita masuk ke zone editor. Ya, domain zone editor, kita masuk zone editor. Kita manage. Nah, ini kita masukkan yang txt. Nah, oke, untuk dapat record txt-nya bisa kita lihat ya, ini ada di sini underscore admin challenge. Nah, recordnya ini ya, kita coba tambahkan dulu. Oke, kita coba tambahkan ya di DNS. Oke, kalau sudah, tambahkan di zone editor. Kita manage txt ya, add record. Ini admin challenge, type-nya txt, recordnya kita dapat dari yang tadi ya, kita dapat dari sini ya. Ini kita copy, dari sini sampai sini. Oke, kalau sudah, kita masukkan ini, kita paste, save record. Iya, kalau sudah, kita enter ya, enter. Dia akan verifikasi. Oke, cleaning up challenge. Nah, congratulations, kita berhasil nih untuk generate Let's Encrypt kita. Nah, sertifikatnya ada di sini. Kita cek ya. Nah, dari sini. Oke, nah di sini. Nah, ini sertifikat yang baru kita generate. Ada cert, chain, full chain, sama private ya. Oke, kalau sudah, kita install ya sertifikatnya. Gimana cara installnya? Seperti ini. Oke, sebentar. Kita cek dulu.
Ini tadi sudah berhasil ya. Sudah. Coba kita refresh. Nah, ini karena belum kita install, kita sudah berhasil ya tadi untuk generate. Kita clear dulu. Oke, kalau sudah, nah, tadi ada di sini ya sertifikatnya ya. Nah ini. Nah kalau itu kita copy dulu private key-nya, cp private key, kita taruh di opt Zimbra. Opt Zimbra SSL Zimbra slash komersial, kita simpan sebagai komersial key, komersial dot key ya, dot key. Oke, enter. Kalau sudah, kita change owner, change own, ini komersial key-nya kita ubah jadi Zimbra ya. Ini karena kita masih punyanya root tadi, Zimbra PT Zimbra SSL. Nah ini. Oke, enter. Kalau sudah, kita download dulu nih rootnya. Nah ini ISRG root X1 nya ya. Ini memang dari Let's Encrypt nya. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke, ini dia ada di mana, di live ya, adminsystem.my.id. Kita masukkan file yang baru kita download tadi ke system.my.id, chain ya, kita masukkan di chain.com. Oke, kalau sudah, kita bisa verify. Nah, caranya gimana? Kita bikin folder dulu ya, opt Zimbra SSL Let's Encrypt. Kalau sudah, kita copy semua file tadi. Ini ya, file ini, atau ini karena kita udah di dalam foldernya ya, bisa cp bintang. Jadi semua file yang ada di sini kita taruh di opt Zimbra SSL Let's Encrypt yang barusan kita bikin. Kita simpan sini. Kalau sudah, semuanya kita ubah change on-nya jadi Zimbra. Oke, coba kita lihat ya. Isi di dalam sini. Tadi udah kita copy. Nah ini, nah dia punya root nih. Jadi harus kita ubah punyanya Zimbra. Ini Zimbra bintang. Oke, kita lihat. Admin LL. Nah ini sudah punyanya Zimbra ya. Kalau sudah demikian, kita langsung aktifasi ya semua sertifikatnya. Ini ya udah bener ya, LA. Kemudian kita masuk ke Zimbra, Zimbra. Ya. Kalau sudah, kita buka file yang tadi, folder tadi. Nah, ini kita aktifasi. Jadi harus kita verify dulu dengan menggunakan ZM Cert Manager. Nah ini
pt Zimbra bin zm search manager verify search com. Nah, ini kita challenge nih antara priv key, search sama chain sudah match atau belum. Ntar enable to validate certificate chain, error to add to depth, unable to get issuer certificate. Oke, ini kenapa nih? Kita cek dulu ya. Ini tadi ESRG root X1 nya udah masuk belum ya? Coba nano chain.com. Oke. Nah, ini kelihatan ada yang kurang pas nih. Ini nggak boleh ya, kayak gini nih ada spasi, ini nggak boleh. Nah, oke. Coba. Oh, masih belum bisa. Oke, sebentar kita cek dulu ya. Oke. Ini tadi pakai chain, coba kita ininya coba sebentar. Exit dulu. Nah, ini ke full chain ya, coba. Oke, kita copy dulu. Ini ke sini ya, folder ini. Kita lihat. Full chain. Oke. Coba kita lihat. Oke. Ya. Zimbra. Kita clear dulu. Kita challenge lagi ya. Ini pakainya full chain. Kita coba. Masih nggak mau ya. Sebentar. Oke, kita coba cek ya. Tadi dia errornya adalah to add to the sort verification failed. Oke, antara sort pem sama chain.pem ya. Ini ya. Nah, kita coba chain.pem. Kita cek isinya. HWG. Oke, BCC. Oh, ini ada 3 ya. Nah, ini EC5 kita delete aja deh. Ctrl K. Kita delete ya sampai sampai sini. Jadi untuk chainnya cukup yang HHWG ya, akhirannya HWG sama yang GCC. Oke. Save. Coba cek chain.pem. Nah, oke. Tadi terlalu ini ya, kebanyakan ya tambahannya. Jadi sebenarnya nggak perlu yang tadi, yang sertifikat yang tengah ya. Nah, ini sudah berhasil kita verifikasi sertifikat. Selanjutnya adalah kita deploy. Gimana caranya? Ini kita deploy ya. Scriptnya kita copy lagi. Brief key-nya. Brief key yang tadi ya di folder ini kita pindahkan jadi commercial key. Tadi sudah ya, ini di awal sudah, ini jadi nggak usah kita lakukan lagi. Langsung kita deploy aja. Nah, deploynya ini antara search sama chain ya.
dia sudah otomatis akan men-challenge ke brief key yang tadi. Bentar. Oke, berhasil. Dia sedang saving. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah selesai. Deploy-nya sudah. Lalu kita restart service. Clear dulu. Service Zimbra kita restart. ZM control restart. Bentar ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini lagi proses stopping semua service. Kita biarkan dulu. Masih kita tunggu ya. Ini karena mau cukup banyak service yang dimiliki oleh Zimbra. Oke. Udah mulai starting ya. LDAP, ZN config, logger, convert D, mailbox sama memcache. Kita tunggu sampai semua servicenya up. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat ya, dia sudah berhasil belum. Kita restart. Oke, dia masih belum ya. Kita cek dulu. Ini kayaknya ini ya, catching ya. Kita coba pakai incognito. Ya. Ini incognitonya. https zimbra.adminsystem.me.id. Nah, ini sudah berhasil nih. Sudah berhasil ya. Connection secure, certificate is valid. Agustus sampai November 2023. Ya, Agustus, September, Oktober, November. Jadi memang 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan kita harus renew. Gitu. Nah, ini kita coba pakai yang tadi ya. Bisa belum? Zimbra. Oh, ini masih catch yang tadi ya. Sebentar. https. Oke, nah ini udah berhasil nih. Connection secure, sertifikat valid. Nah, cuma oke, sebentar. Belum kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini udah berhasil ya.
Cuma tadi saya nemu ada isu ya. Isunya adalah kalau dia port 80 HTTP Zimbra. Nah, dia masih lari ke yang ini. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa lakukan redirect port 80 ke port 443 ya. Kita redirect paksa. Gimana caranya? Seperti ini. Jadi cara yang bisa dilakukan adalah dengan salah satu caranya ya, kita pakai command line seperti ini. Kita clear. Sorry, ini belum kelihatan ya. Nah, ini. Kita clear dulu ya yang tadi config. Selanjutnya kita masuk ke Zimbranya, sudah masuk ya. Caranya zmprov ms zimbra.adminsystem.my.id zimbra reverse proxy mail mode ya, mail mode redirect. Oke. Ya, kalau sudah zm proxy ctl restart. Nah, ini service proxy ctl nya ya. Typo ctl. Nah, ini. Oke, starting. File address. Oke, kita cek ya. Let's start. Clone. Grep 98. Oh iya, ini belum ada ya net toolsnya ya. Udah nggak apa-apa. Ini kalau mau di-install boleh, tapi ini coba install dulu deh. Permission denied. Oh sorry, kita exit dulu, install dulu ya, karena lumayan ini bisa dipakai nih untuk kita troubleshooting. Oke, kalau sudah start main run 98. Nah, ini port 98. Oh, malah nggak ada ya. Start tahun. Oke, start main run engine X port 80. Nah, ini dia nih, ini engine X. Tadi error apa sih? Kita ulang ya. Zoom Zimbra. Oke, restartnya error ya. Oh sorry, port 80 ya, bukan 98, port 80. Nah, port 80 dipakai oleh si ini engine X ya. 80 artinya apa? Service engine X nya nyala ya pasti ya. Service engine X status. Oke, ini di stop aja. Service engine X stop. Oke, sudah. Zimbra lagi.
Ya, ini berhasil. Kita cek apakah betul sudah berhasil. Kita restart. Nah, sudah. Jadi dia kalau tidak pakai HTTPS, dia akan langsung dilempar ke HTTP. Sorry. Kalau dia pakai HTTP, secara otomatis dia akan dilempar ke HTTPS. Nah, ini langsung ke HTTPS. Ya. Ya, mungkin demikian ya yang bisa saya tunjukkan teman-teman. Sudah hampir 2 jam. Kita bisa saya coba rangkum ya. Jadi pertama kita berhasil menginstal software Zimbra sebagai mail server. Kita juga berhasil melakukan kirim terima. Kita berhasil membuat user baru. Kita berhasil melakukan mengenerate sertifikat Let's Encrypt ya untuk SSL sertifikat. Kemudian kita berhasil mendeploy-nya ke Zimbra. Kita juga berhasil melakukan redirect HTTP to HTTPS di Zimbra. Kita juga berhasil melakukan troubleshoot tadi ya. Ternyata Nginx-nya masih aktif, jadi seharusnya itu nggak perlu kita pakai karena Zimbra sudah punya engine-nya sendiri. Mungkin demikian. Di pertemuan selanjutnya saya akan coba, ini kan masih official Zimbra banget ya. Jadi kalau teman-teman punya logo sendiri, icon sendiri, ini bisa diubah, disesuaikan dengan punya teman-teman. Kemudian juga di tampilan depannya ketika teman-teman login, nah ini juga bisa diubah, ini tulisan Zimbra ini bisa diubah. Oke. Oh, ini belum masuk ya, yang filter tadi. Di snap. Coba perbaikin dulu ya. Sistem server, coba ini. Edit. Oh, bukan data snap ya, di snap. Nah, save. Oke, pantesan dia nggak masuk. Dia harusnya di snap. Nah, kalau yang ini udah masuk ya, service proxy. Ya, mungkin demikian teman-teman yang bisa saya tunjukkan. Kalau teman-teman ada kesulitan dalam menggunakan Zimbra, bisa kontak saya dengan memberikan komentar ya di video ini. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai ketemu.